Sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan yang dilakukan oleh sistem pencernaan untuk mengubah makanan yang berukuran besar dan kompleks menjadi zat-zat makanan yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Proses pencernaan manusia dimulai dalam mulut. Makanan masuk ke mulut dan dikunyah oleh gigi. Kemudian lidah membantu mengaduk makanan dan mendorongnya agar mudah ditelan. Lalu, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau ptyalin. Kemudian enzim amilase mulai memecah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Maka hasilnya makanan berubah menjadi kumpalan lunak yang disebut bolus. Yang kedua ada kerongkongan. Bolus ditelan dan masuk ke kerongkongan, kemudian otot-otot kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Hasilnya makanan sampai ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Kemudian ada enzim pepsin untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim renin terutama pada bayi untuk menggumpalkan protein susu. Hasilnya makanan berubah menjadi bubur makanan yang disebut kimus. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Nah, kemudian proses yang terjadi dalam usus halus yaitu kimus bercampur dengan empedu dari hati yang membantu mengemulsikan lemak. Lalu getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Getah usus yang membantu menyelesaikan proses pencernaan. Fungsi enzim amilase yaitu memecah karbohidrat. Enzim tripsin untuk memecah protein menjadi asam amino. Enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Hasilnya zat-zat makanan yang telah sederhana diserap oleh villi atau jonjot usus ke dalam darah. Yang kelima ada usus besar. Sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Kemudian air dan mineral diserap kembali oleh tubuh. Bakteri baik membantu pembusukan sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Hasilnya terbentuk feses. Yang keenam ada rektum. Feses disimpan sementara di rektum. Rektum memberi sinyal kepada otak ketika sudah penuh. Hasilnya timbul keinginan untuk buang air besar. Yang terakhir ada anus. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Hasilnya sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh dikeluarkan. Kesimpulan, pencernaan manusia merupakan proses mengubah makanan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap tubuh. Proses ini dimulai dari mulut melalui pengunyahan dan bantuan enzim amilase, kemudian berlanjut ke kerongkongan, lalu ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, kemudian rektum, dan berakhir di anus sebagai tempat pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.